WMO telah mengumumkan bahwa tingkat karbon dioksida di atmosfer mencapai rekor baru pada tahun 2019 dengan kadar sebesar 410,5 ppm. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, bahwa emisi gas rumah kaca di Indonesia sendiri telah mencapai angka 1.150 megaton CO2e pada tahun 2017. Indonesia sendiri telah memiliki target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% hingga 41% dari business as usual dengan baseline sebesar 2,87 gigaton CO2e. Untuk semua sektor, air merupakan salah satu hal pokok bagi manusia. Permasalahan ketersediaan air bersih masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun 2019, krisis air bersih melanda lebih dari 200 ribuan warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Salah satu daerah di Banjarnegara yang kerap dilanda masalah ketersediaan air bersih ialah Desa Gondang, Kelurahan Talunamba, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Di satu sisi, daerah Banjarnegara memiliki sektor produksi energi tenaga air yang cukup besar, yaitu sebesar 42,05 GWh. Oleh karena itu, untuk mencari solusi atas permasalahan ketersediaan air bersih pada daerah tersebut dengan mempertimbangkan potensi daerah yang dimiliki, maka kami mengusulkan sebuah inovasi teknologi yaitu Savonius Darius Turbine Micro Hydropower sebagai aplikasi renewable energy dalam upaya terwujudnya green electricity dan sumber energi untuk pengolahan air sungai menjadi air bersih di Desa Gondang, Kabupaten Banjarnegara. Sumber rancangan ide berasal dari interest pada produk yang membawa sistem serupa. Salah satunya adalah Micro Hydropower yang diproduksi oleh Water Company. Water sendiri menggunakan bentuk Savonius yang terdiri dari 3 sudu dengan konsep vertical axis yang posisinya ditidurkan. Tujuan bentuk tersebut, kata mereka, adalah sistem yang mampu mengharness listrik pada kecepatan rendah tanpa kompleksitas seperti pada Vortex Gravitational Micro Hydropower, yang mana sistem mampu menghasilkan listrik pada kecepatan berkisar 0,9 hingga 4 meter per second. Melalui rancangan teknologi tersebut, kami tertarik untuk merancang sistem micro hydropower serupa dalam bentuk skala yang lebih kecil dan power output yang lebih kecil, tetapi harga yang lebih terjangkau dengan modifikasi penambahan turbin Darius. Secara keseluruhan, rancangan desain mengimplementasikan bentuk hybrid dan memiliki dimensi panjang 200 cm, lebar 110 cm, dan tinggi 125 cm. Desain dari turbine Savonius menggunakan nilai aspek rasio sebesar 1, end plates rasio 1, dan tebar 8 mm. Nilai aspek rasio dikalkulasikan melalui pembagian antara lintang rotor berdiameter 80 dengan jari-jari 40 cm dan tinggi sebesar 80 cm. Ditujukan untuk memperoleh efisiensi sepadan. Jumlah sudu adalah 3. End plates rasio adalah diameter dari plate cover dudukan poros dengan diameter lintang dari Savonius. Konsiderasi jumlah sudu serupa dikatakan bahwa turbin membutuhkan minimal 3 sudu untuk dapat self-start pada low speed fluida baik air maupun angin berdasarkan jurnal M. Doug et al. Pada tahun 2018 yang mengujinya pada wind tunnel. Sedangkan pada turbin Darius, spesifikasi yang kami gunakan adalah airfoil dengan seri NACA 0024 dengan peletakannya mengelilingi lintang Savonius pada poros yang sama, yaitu di tengah. Pada NACA 0024, angka 00 di depan menunjukkan profil airfoil secara simetris, dengan 2 dan 4 menunjukkan ketebalan 24% dan panjang chord line setebal 4,8 cm dan 20 cm chord line, dan jumlah sudu yang digunakan adalah 4 buah. Komponen pada micro hydropower terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama hybrid turbine, yang kedua deflektor, dan yang ketiga adalah bodi utama. Pada bagian turbin, poros diletakkan di tengah dengan diameter 50 mm. Mekanisme kerja dari pembangkit diawali dari fluida mendorong turbin, diikuti putaran pada poros. Poros kemudian mentransmisikan listrik ke generator yang dikoppel oleh kopling. Fungsi kopling adalah sebagai penghubung antara poros turbin ke poros rotor generator. Hasil akhir adalah energi listrik yang selanjutnya diteruskan untuk persebaran listrik ke daerah. Keseluruhan sistem pembangkit dikontrol pada powerhouses. Deflektor juga disertakan untuk memfokuskan aliran agar tetap mengenai turbin dengan sudut 45 derajat. Proses manufaktur dari sudut turbin menggunakan material dari fiberglass yang dibentuk dengan proses molding dan pemberian resin. Alternatif material lainnya adalah plat aluminium yang dibentuk melalui proses bending dan welding.
Material seperti poros dan frame utama menggunakan baja dengan profil menyesuaikan seperti profil hollow lingkaran dan hollow persegi. Konsiderasi bentuk turbin perlu dipertimbangkan dalam menyeimbangkan nilai efisiensi turbin dan power outcome. Geometri dari Savonius memberikan keuntungan pada hasil torsi yang tinggi dan self-start system yang memanfaatkan drag force dari fluida. Sedangkan rotor Hadarius memberikan nilai efisien yang lebih baik. Di samping dengan nilai torsi yang rendah, bentuk penggabungan hybrid dihipotesiskan mampu menghasilkan nilai koefisien daya 9,9% lebih baik. Sistem yang kami rancang adalah satu kesatuan, dengan instalasi berada di satu tempat yang sama, yaitu Sungai Desa Gondang dengan proses konversi listrik oleh turbin terjadi terlebih dahulu sebelum filtrasi air bersih. Pada proses flow diagram di atas, air dari sungai mengalir yang kemudian akan menggerakkan turbin secara rotasional. Hasil putaran turbin tersebut akan menghasilkan listrik yang dilakukan oleh generator. Produk listrik dibagi menjadi 3 alir, yaitu ke kontrol panel, inverter, dan baterai. Fungsi kontrol panel adalah mengendalikan speed dari putaran turbin dan instrumentasi lainnya. Fungsi inverter adalah mengkonversi arus DC menjadi AC yang kemudian digunakan untuk mengaktifkan pompa untuk menyedot air ke kanal filtrasi. Listrik DC sisa kemudian akan dialirkan ke baterai untuk kebutuhan beban DC lainnya, seperti lampu jalan di malam hari. Melalui kalkulasi yang kami peroleh dari jurnal S. Bruska, diperoleh data baru yang menunjukkan bahwa dengan mengimplementasikan teori Betz limit dengan coefficient of power atau CP sebesar 0,592, diperoleh peak power pada kecepatan 2,5 meter per second adalah sebesar 2400 watt. Setelahnya, kami menguji dengan CP yang umumnya terjadi di lapangan, yaitu sebesar 0,25 karena faktor losses, diperoleh nilai peak power sebesar 1000 watt. Data tersebut adalah data terbaru yang kami peroleh, di mana sebelumnya produk rancangan hanya mampu mencapai peak 200 watt. Sehingga dengan kecepatan di sungai air Gondang yang umumnya 2 meter per sekon, bisa disimpulkan bahwa satu sistem turbin mampu memberikan daya keluaran sebesar 500 watt dan dibutuhkan 2 sistem turbin untuk mencapai 1 kW seperti kapasitas watt rotor. Berikut adalah hasil simulasi pendukung dari data yang kami berikan. Pertama adalah gambar teknik produk turbin micro hydropower dan kemudian adalah simulasi penggunaan ANSI CFX. Berikut adalah hasil analisis ekonomi kami. Untuk manufaktur hydropower, didapat harga secara kotor adalah 15 juta untuk satu sistem berkapasitas 5000 watt. Kalkulasi lebih lanjut dengan pertimbangan maintenance dan manufaktur material lebih baik membutuhkan modal dengan range 20 hingga 25 juta. Sehingga untuk berkompetisi dengan watt rotor, sistem yang kami tawarkan jauh lebih murah, yaitu 40 hingga 50 juta untuk 2 sistem berkapasitas total 1 kW. Ditambah total dengan manufaktur filtrasi adalah 79 hingga 89 juta.